Terima kasih atas waktunya teman-teman MC. Sekarang langsung aku mulai ya presentasi Dewan Pengurus Kamadis UGM 2021. Lanjut. Nah, pertama, visi kami ini menjadikan keluarga mahasiswa Buddhis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai wadah pematangan setiap anggotanya dalam berpikir, berpandangan, berperilaku, serta berkarya berdasarkan Buddha Dhamma demi menciptakan generasi muda Buddhis yang berintegritas. Nah, fun fact-nya, visi kami ini berasal dari syair Jaya Manggala Gata yang selalu kami dengarkan waktu kami rapat DP. Nah, rangkuman dari setiap bait dalam syair itu adalah orang yang bijaksana dapat mengalahkan malapetaka dengan menghimpun dhamma dana, kesabaran, cinta kasih, senantiasa tenang, kebijaksanaan, dan peningkatan pengetahuan. Poin-poin itulah yang menjadi dasar dari visi kami. Next. Lalu misinya ada yang pertama mengamalkan ajaran Buddha dalam setiap kegiatan, yang kedua menjadi wadah bagi seluruh anggota Kamadis UGM untuk mengembangkan potensi masing-masing individu, yang ketiga ada meningkatkan pengetahuan Buddha Dhamma bagi para anggota Kamadis UGM, yang keempat menjaga relasi antar anggota Kamadis UGM dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, dan yang terakhir ada meningkatkan eksistensi Kamadis UGM dengan pihak eksternal serta menjaga relasi yang sudah terjalin. Perkenalkan, saya sendiri Meta Ratana Devi Nardi dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Pariwisata sebagai Ketua Umum. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman DP. Silakan. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Anastasia dari TPHP. Jadi aku bakal jelasin dikit tentang proker dari sekretaris ya. Oke, jadi proker besar dari sekretaris itu ada musyawarah anggota 1. Musyawarah anggota 1 itu minggu lalu dilaksanain, dan biasanya di Musang 1 itu kita bakalan ngebahas laporan pertanggungjawaban setengah periode awal, dan juga pemilihan ketua umum sama DP-DP untuk tahun depan. Lanjut. Oke, musyawarah anggota 2 yaitu hari ini. Jadi biasa hari ini kayak yang udah kita tahu, bakalan ngebahas laporan pertanggungjawaban setengah periode akhir dan juga pengukuhan Dewan Pengurus yang terpilih. Habis itu ada proker kecil juga dari sekretaris yang baru jalan tahun ini, yaitu studi banding tahun ini tuh sama KMBUI. Yeay, daftar jadi pengurus, oke? Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya aku dari Aristo Fantoni dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Nuklir, sebagai bendahara umum, asalku dari Palembang. Nah, di proker besar dari bendahara umum itu tuh cuma satu sih, yang Dies Natalis Kamadis UGM. Nah, meskipun cuma satu, tapi ini nih yang rangkaiannya tuh paling panjang. Habis itu di bendahara umum tuh ngapain aja sih? Paling bendahara umum tuh kita jualan gitu buat danus ngisi kasnya Kamadis UGM. Mungkin kalau yang broker kecil itu kemarin ada webinar wirausahaan gitu. Terus jangan lupa kalau masih belum punya jaket jangan lupa beli. Nanti di terakhir slide ada testimoninya. Oke, nama budaya. Kenalin, aku Juni Kandiani, biasa dipanggil Juni. Aku dari TPHP Angkatan 2019. Aku di sini sebagai Ketua Bidang 1 Dhamma dan Pendidikan. Di sini aku mau ngejelasin proker-proker besar di Dampen, itu sebenarnya ada 3. Pertama itu ada LKP. LKP ini tujuannya mempersiapkan pengurus-pengurus di Kamadis biar siap itu jadi pengurus setahun ke depan. Isinya ngapain aja sih? Kalau offline kemarin, isinya itu kita nggak cuma ada materi kepemimpinan, tapi juga ada barbekyuan, pokoknya asik gitu deh, nggak sepaneng banget. Terus selanjutnya ada LPDS, mungkin dari namanya juga udah ketebak ya, spiritual. Jadi sebenarnya tujuannya itu nggak cuma secara rohani, ibadah, puja bakti, atau sila, tapi juga untuk mengakrabkan para pengurusnya gitu, mengakrabkan anggota-anggota Kamadis.
Ini kalau misalnya offline itu kita nginep 3 hari 2 malam, ya kayak gitu, main. Terus lanjut, terakhir itu ada Waisak. Waisak itu kalau offline itu sebenarnya ada 2, ada Damasanti Trisuci Waisak, sama ada partisipasi Waisak Borobudur dan Sewu. Bedanya apa? Bedanya kalau Damasanti Trisuci Waisak itu Dampan yang ngadain, acaranya itu biasanya ada 3, ada Mapun, Function, sama Puja Bakti. Kalau yang partisipasi Borobudur dan Sewu, itu kita cuma meramaikan aja, bukan kita yang nyelenggarain, kayak gitu. Dan kalau proker-proker kecil di Dampan tuh mungkin kalian tahu ya, kalau yang udah ngambil kelas agama, itu ada asistensi. Itu ujian kalian nggak akan tenang kalau nggak ada Dampan. Terus ada renungan mingguan juga, sama kalau Dampan itu tugasnya melatih pemimpin puja bakti untuk acara-acara Kamadis. Itu aja. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Santiago Husada dari Teknik Mesin 19, asal saya dari Medan. Di sini diamanahi sebagai Ketua Bidang 2 Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Mungkin beberapa proker besar yang sosial dan pengabdian masyarakat miliki itu, nah, salah satunya Damakem. Damakem itu kalau kalian kan ada beberapa dari kalian yang mungkin udah ikut ya, yang online itu yang sangat disayangkan karena COVID ini ya. Nah, kalau biasanya kita offline ini, kita minatnya di Jakal Atas, atau mungkin lebih dikenalnya Jakal ya sama orang sini ya. Tapi kalau orang lain mungkin dataran tinggi lah kita bilangnya gitu. Jadi masih ada udara sejuk, kita main-main, nge-games, ngobrol-ngobrol. Yang suka karaoke juga bisa. Terus kita juga ada api unggun di sini biasanya. Ada yang mau curhat boleh, ada yang mau PDKT silakan. Tidak ada yang mengganggu. Terus mungkin proker besar selanjutnya, nah, salah satunya ini bakti sosial ya. Nah, bakti sosial itu salah satu proker besar dari Sospeng juga. Biasanya kalau ini juga kegiatannya bakal nginap ya. Tapi saya sendiri juga belum pernah merasakannya karena terkendala COVID ya. Tapi yang aku dengar cerita cutting itu menyenangkan kok. Nanti kalian tinggal di suatu tempat itu 2 malam gitu, saling membantu, bakti sosial. Terus kalian berkenalan sama warga lokal, enak-enak kok, enjoy gitu. Warga lokalnya juga ramah gitu. Nah, tinggal di rumah warga seru kataku Dharma gitu. Nah, terus mungkin beberapa proker kecil ya dari sosial dan pengabdian masyarakat, seperti salah satunya yang paling sering itu poster ulang tahun ya. Seperti hari ini ada yang berulang tahun yang namanya Cindy, mungkin dia udah ada di room, saya nggak tahu ya. Itu juga salah satu proker kecil dari sosial dan pengabdian masyarakat. Terus ada juga olahraga bersama yang tahun ini dibuat dalam bentuk yoga online. Dan mungkin makan malam maba itu kita ada ya, tapi kita ganti jadi CFBK tahun ini ya. Dan satu lagi mungkin pendampingan maba gitu. Mungkin sekian sih dari sosial dan pengabdian masyarakat. Yang belum ngucapin ulang tahun, silakan ngucapin ulang tahun dulu ya ke Cindy ya. Oke, silakan lanjut dari. Oke, untuk mengakhiri presentasi kami hari ini adalah moto kepengurusan Kamadis UGM pada tahun 2021, yaitu Together in Dhamma Ways. Dengan kami berharap dengan bersama-sama melangkah di jalan Dhamma, kami semua dapat mencapai visi misi yang telah kami presentasikan tadi. Sekian, mungkin bisa dilanjut dengan Derry. Nah, kan tadi aku ada nyinggung kan, kalau ada testimoni tentang jaket Kamadis. Mungkin yang EC kemarin kan Jotaro kan dia ada ini. Kalau kita beda. Kalau yang punya jaket Kamadis tuh Sasuke dia. Sasuke sering pakai jaket Kamadis sih, jadi jangan lupa beli. Mungkin tadi sempat
terlupakan ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti, jangan lupa untuk ikut daftar ya. Opretnya bakal kami segerakan kok jika bisa. Oke, sekian dari kami. Oke, mungkin bisa kembali ke teman-teman MC. Baik, terima kasih. Keren banget ya tadi Steph ya, Coach Cici Ya, pengurus seru-seru banget Kamadisu tadi. Game 2021. Iya, seru-seru banget. Aku jadi semangat nih ikutan daftar. Ya. Nah, habis ini kan tadi baru pengurus-pengurus tuh. Sekarang bakalan ada presentasi dari Eka Cita. Boleh dari Eka Cita langsung aja presentasinya. Sore, teman Coach semua. Jadi perkenalkan, saya Vincent dari sebagai pemimpin umum Eka Cita 2019, asalnya dari Medan. Terus sekedar perkenalan, Eka merupakan badan semi otonom dari Kamadis yang bergerak di bidang penerbitan buku Eka Cita. Eka Cita itu dari Eka Cita itu sendirinya dipimpin oleh seorang pemimpin umum yang bertanggung jawab langsung pada Ketua Umum Kamadis. Terus Eka Cita itu nanti ada di bagian. Terus sekedar informasi, dulu itu Eka Cita sebenarnya bagian dari Dampen. Cuman pada tahun 2011, Eka Cita itu memisahkan diri dari Dampen untuk menjadi BSO yang lebih fokus dalam penerbitan buletin Eka Cita. Kemudian tujuannya itu membabarkan budaya dhamma, artikel, jurnalistik, dan desain grafis, pemasaran, dan sebagainya yang bisa diperhatikan dalam penerbitan buletin Buddhis bagi anggota dan alumni Kamadisu GM. Kemudian yang terakhir menjadi media dari Eka Cita itu ada saya sendiri sebagai pemimpin umum, kemudian ada Geraldi Kianta sebagai pemimpin redaksi, Caroline Valencia Kurniawan sebagai koordinator desain dan tata letak, dan yang terakhir Selin Aurelia sebagai koordinator dan pemasaran. Oh ya, terus untuk maskotnya nih, untuk maskotnya itu yang sebelah kiri yang agak kurus itu namanya Pono, terus yang sebelah kanan itu namanya Kamat. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh Geraldi sebagai pemimpin redaksi. Silahkan. Oke, selamat sore Koko Cici, teman-teman. Sebelumnya aku ulangi dulu ya perkenalan. Namaku Geraldi Kianta, asalku dari Surabaya, aku dari Prodi Kehutanan 2019. Nah, untuk 1 tahun ke depan, aku diserahi amanah untuk menjadi pimpinan redaksi periode 2021. Nah, sebelumnya mungkin dari adik-adik terutama yang angkatan 2020 mungkin belum tahu kan seluk-beluknya EC, apalagi bidang-bidang yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita berdalam dulu yang bagian redaksi ya, kenalan sedikit. Lanjut. Next slide. Oke, jadi mungkin aku jelasin langsung aja ya, agak nge-lag kayaknya apa slide-nya di tempatku. Jadi apa sih sebenarnya kerjaan dari redaksi itu? Redaksi itu kerjaannya secara inti itu sebenarnya ada 4. Yang pertama yaitu untuk menulis dan menyunting artikel Buletin Eka Cita. Kemudian kita juga ada mencari kontributor untuk Buletin Eka Cita. Kita juga melakukan kegiatan jurnalistik lainnya. Dan kita juga membuat dan menyunting konten Eka Cita seperti EC Today, kan ada EC artikel dan EC Das itu miliknya redaksi, konten-konten kita yang buat. Nah, mungkin untuk perkenalan sebenarnya memang hanya terbatas itu dulu yang bisa aku kasih ke kalian, hanya kulitnya aja. Untuk lebih lanjut kalian harus daftar sendiri ke redaksi.
Tapi sebelumnya aku mau kasih sekedar insight dulu lah. Sebenarnya kalian ini bakal dapat apa sih di redaksi? Kan mungkin kalian ada yang kayak kepikiran ya, ngapain sih masuk redaksi sepaneng-sepaneng kayak gitu, nulis-nulis kayak UGM ini kekurangan lapak dan laporan praktikum aja kan. Mungkin ada yang dari kalian berpikiran seperti itu. Tapi ya memang mau tidak mau kita sebagai akademisi, mau nggak mau kan kita memang harus mengkomunikasikan segala ilmu yang kita miliki itu dalam bidang kepenulisan. Nah di redaksi ini kalian bisa memiliki wadah untuk belajar dalam menyalurkan segala ilmu yang kalian miliki itu dalam bentuk tulisan. Kan sekalian bisa latihan, nanti kan kalian mau nggak mau bisa masuk UGM, keluarnya kan harus nulis skripsi. Kalau nggak latihan dari sekarang, nanti kalian bingung, lihat Word 15 halaman aja udah pusing, padahal skripsi aja Word-nya bisa 50 halaman. Jadi kan bisa latihan dulu dengan masuk redaksi. Yeay. Oke, untuk kelanjutannya langsung ke DTL aja yang akan diwakili oleh koolnya, Caroline, silakan. Selamat sore, Coach Ite dan teman-teman. Sebelumnya kenalin aku Caroline dari Teknik Sipil 2019. Asalku dari Padang. Jadi aku pada periode ini aku diberikan kesempatan untuk menjadi koordinator di sana tata letak kita periode 2021. Jadi aku ingin mengenalkan divisi ini apa aja sih tugasnya. Lanjut. Coba next. Jadi pertama di divisi ini, tugasnya yang pertama, kita akan mendesain buletin dari majalah Eka Cita. Yang kedua, menentukan tata letak dari buletin di Eka Cita, terus mendesain konten di Eka Cita seperti ada EC Today tadi, yang akan dipost di Instagram. Terus mendesain poster dan video publikasi Eka Cita. Terus di Eka Cita ini juga ada proker-proker kecil. Nanti akan aku jelasin lebih lanjut di akhir. Selanjutnya langsung ke divisi PDKT oleh Sherlyn. Oke, nama budaya. Selamat sore, Koko Cici dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Sherlyn di sini sebagai koordinator pemasaran dan kemitraan. Aku dari akuntansi 2019, asalnya dari Medan. Nah, tanpa nunggu lebih lama lagi, kita langsung aja ke tugas pemasaran dan kemitraan. Slide selanjutnya. Oke, jadi tugas pemasaran dan kemitraan itu ada mencetak dan menyebarluaskan buletin Eka Cita. Kemudian yang kedua, mencari sponsor dan donatur buletin Eka Cita, menjalin hubungan dan kemitraan Eka Cita. Kemudian yang keempat itu mengatur strategi promosi Eka Cita secara keseluruhan. Nah, di pemasaran dan kemitraan itu kalian bakal dapetin apa sih? Nah, kalian tuh bakal dapetin skill komunikasi karena kita di sini tuh belajar bagaimana mencari sponsor dan meyakinkan calon sponsor kita itu buat mau jadi sponsor di Eka Cita kan. Nah, jadi kamu bakal dapat skill komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kemudian yang kedua itu kamu juga jadi tahu gimana sih strategi marketing yang baik dan benar. Kamu jadi tahu gimana cara nentuin sponsor yang baik, gimana cara mencapai target yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian jadi untuk proker-proker kecilnya pemasaran dan kemitraan itu ada EC Podcast. Mau tahu lebih selanjutnya, mau tahu lebih dalam lagi tentang EC Podcast akan dijelaskan di akhir. Jadi jangan lupa daftar ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, program kerja dari Eka Cita itu ada 3. Yang besar ini, yang besar. Jadi yang pertama itu Eka Cita Writing Workshop. EWW ini biasanya tuh diadakan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menulis. Biasanya itu panitia itu mendatangkan pembicara yang latar belakangnya itu penulis, wartawan, atau apapun yang berhubungan dengan dunia jurnalistik. Nah, sebenarnya tuh EWW itu sejauh ini udah diadakan selama 4 kali dari
beberapa tahun yang lalu juga. Nah, cuman tahun ini tuh diadain karena pandemi, diadainnya online. Semoga tahun depan udah bisa offline ya. Kemudian program kerja yang kedua itu pelatihan desain. Nah, sebenarnya tuh pelatihan desain tuh mirip sama EWW. Bedanya kalau EWW itu kan untuk menulis jurnalistik dan lain-lain. Nah, kalau pelatihan desain ini pasti lebih ke desain. Nah, jadi tuh di sini kita mendatangkan orang yang punya latar belakang di dunia desain. Nah, cuman yang berbeda itu tuh di PD bakal ada jenis lomba yang menunjukkan desain terbaik. Nah, kalau yang desainnya bagus itu bakal dapat hadiahnya. Nah, kemudian program kerja yang ketiga ada penerbitan. Nah, biasanya tuh penerbitan buletin itu tuh diterbitin 1 kali setiap semester. Berarti 1 tahun itu diterbitin 2 kali. Nah, biasanya tahun lalu tuh tahun ini tuh diterbitin di bulan November. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada program kerja yang kecil akan dijelaskan oleh Caroline. Jadi di EC itu juga ada program-program kerja yang kecil. Pertama ada ada 2, yaitu ada EC Podcast sama EC Today. Jadi EC Podcast ini dirilis sebulan sekali. Ada yang interaktif bersama dengan narasumber dan ada juga berupa monolog, menyampaikan sendiri isi podcastnya. Terus ada EC Today. EC Today ini dibagi juga jadi 4. Jadi di setiap 1 bulan tuh, jadi di tiap minggu tuh ganti-ganti EC Today-nya. Pertama, di minggu pertama itu ada EC artikel. Isinya tuh artikel singkat yang akan dipublish di web sama di Instagram Kamadis. Terus ada tips kece, tips unik untuk anak-anak kos. Terus ada EC cerdas yang isinya tuh fun fact. Terus ada from Kamadis to Kamadis. Biasanya itu tuh berisi quotes bijak dari alumni-alumni Kamadis atau dari senior-senior Kamadis. Sekian proker kecilnya Eka Cita. Ya, jadi sekian untuk presentasi dari Eka Cita. Bagi yang ingin tertarik jadi ataupun EC, jangan lupa tunggu kabar open recruitment-nya ya, people. Oke, sekian. Terima kasih.